Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Fasil yang sangat luar biasa. Ibu Fasil kita ini adalah coach kita ya, yang akan insya Allah membawa kita kepada gol kemenangan ya Bu. Amin. Dan juga Bapak Ibu itu PP ya, Pak Ibu Tantri, Pak Awa. Semoga semuanya ya Ibu dan Bapak kita ini selalu diberi kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam membimbing kita dan dalam melakukan aktivitas. Amin. Dan juga kepada Ibu Bapak guru hebat, selamat siang, assalamualaikum semuanya Ibu Bapak. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kemarin mengenai coaching, dan kepada coach ditugaskan kepada Bapak Sumana dan selaku coach adalah Bapak An. Kepada mereka dipersilahkan. Siap Pak An. Ya, Pak Sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak An. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Sumana. Alhamdulillah. Gimana keadaan Pak Sum sore hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat nih Pak An. Ya. Oke, ini Pak An, kira-kira pada obrolan kita hari ini apa yang akan kita bahas nih? Alhamdulillah Pak Sum, ada beberapa hal memang yang perlu saya curhatkan kepada Pak Sum, dan alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore hari ini. Pertama, saya ini merasa menjadi seorang guru, tapi perasaan saya itu belum pas. Ada satu hal yang saya belum pahami ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas terkait model pembelajaran, yang mana kebetulan sekolah kita kan Pak Sum itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka tersebut kan sudah ada salah satu model pembelajaran yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh kita selaku seorang guru, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya belum betul-betul memahami terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak Sum. Itu Pak Sum yang menjadi gamang saya ini selama dalam 3 bulan terakhir ini. Apakah saya sudah pas atau belum ya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu Pak Sum. Iya. Jadi Pak An ini mungkin masih merasa kebingungan tentang penerapan diferensiasi Pak An ya. Iya, gitu Pak Sum. Nah, kira-kira kebingungan yang bagaimana nih yang Pak An rasakan nih tentang diferensiasi Pak An? Secara pribadi saya itu masih dalam pembelajaran berdiferensiasi itu masih tahu judul gitu Pak Sum, tapi belum tahu isi. belum tahu isinya kan. Di situ ada tiga, kalau tidak salah gitu Pak Sumi, ada tiga strategi yang ada di pembelajaran di diferensiasi itu kan. Tiga strategi pertama itu Pak Sum, strategi konten konten. Terus strategi produk gitu Pak Sum. Saya itu masih gampang gitu. Pengalaman secara utuhnya seperti apa gitu kan penerapan di kelasnya gitu. Oke. Jadi
jadi Pak ini belum memahami tentang penerapan diferensiasi di kelas ini Pak ya. Iya. Iya. Kira-kira pada bagian mana nih Pak yang belum paham nih tentang pembelajaran diferensiasi Pak? Bisa dijelaskan? Di strateginya Pak Sum ya. Yang kurang saya paham itu ada di strateginya tadi itu. Jadi apakah diferensiasi itu kita ketiga-tiganya ketiga strategi tersebut itu diterapkan atau misalkan cukup hanya satu strategi misalkan diferensiasi konten saja atau misalkan hanya diferensiasi proses saja Iya. atau misalkan diferensiasi apa produk saja gitu Pak Sum. Iya, oke. Jadi pada strateginya Pak ya, yang Pak belum Iya. pahami gitu ya, Iya Pak Sum. strategi melaksanakan diferensiasi di kelas Pak ya. Iya. Pak Sum sambil ngopi dulu ya. Oke, siap. Santai aja Pak, santai saja ya. Iya. Nah, begini Pak nih. Iya gimana Pak Sum? Kira-kira nih indikatornya apa nih yang menurut Pak sehingga Pak itu bisa dikatakan sudah paham nih tentang diferensiasi Pak. Indikatornya Ya. apa? Ketika saya sudah bisa melaksanakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu dengan secara utuh yang minimal di strategi itu saya memahami dan saya sudah laksanakan di kelas itu mungkin mudah-mudahan itu bisa dikategorikan saya sudah bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu Pak Sum. Oh, Gitu Pak Sum. iya. Baik, jadi indikatornya adalah Memahami ya. Pak bahwa dikatakan paham itu apabila Pak bisa menerapkan ya strategi Ya. diferensiasi di kelas Pak ya. Iya Pak Sum. Oke, terus kira-kira nih Pak ya, kira-kira kalau dikatakan dengan skala Pak, kalau 1 sampai 10 itu misalkan skala ya, jika 10 itu Iya. sudah sangat memahami dan jika 0 itu belum paham, maka kira-kira Pak ini ada di skala berapa nih saat ini nih tentang diferensiasi nih Pak? Kalau yang Di angka saya berapa nih rasakan skala? mungkin Iya. ya, menurut penilaian diri saya mungkin saya masih di angka 5 Pak Sum. Oh, Ya di angka di 5 angka atau mungkin 5 Pak ya. di bawah 5 mungkin Pak Sum gitu. Jadi perasaan saya itu ketika Iya, penerapan iya. diferensiasi di kelas itu belum seutuhnya ya, belum seutuhnya pelaksanaannya gitu Pak Sum. Itu tapi insya Allah kan ke depan Jadi, insya Allah gitu akan berusaha lah meningkatkan Pak Sum ya. iya. Insya Allah akan berusaha gitu meningkatkan pemahaman pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu Pak Sum. Oke, jadi Pak merasa bahwa saat ini masih di angka 5 Pak ya. Iya, gitu Pak Sum. Karena mungkin belum memahami tentang strategi dan belum menerapkannya di kelas Pak ya. Iya gitu Pak Sum. Iya. Terus sekarang nih Pak kira-kira harapan Pak ini nanti setelah kita ngobrol ini ya ada di skala berapa nih nanti harapan Pak nih setelah memahami tentang diferensiasi Pak? Ya. Harapan saya itu setelahnya memahami pembelajaran diferensiasi secara utuh, mungkin saya akan melaksanakan Pak Sum, akan menerapkan di kelas. Tapi kan kita harus ada upaya Pak Sum ya. Bagaimana kita misalkan melangkah yang tadinya tidak tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Saya ini akan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah ya minimal saya itu berkolaborasi lah dengan rekan sejawat menanyakan gitu bagaimana belajar berdiferensiasi kepada rekan sejawat yang sudah paham dan sudah melaksanakan. Itu Pak Sum mungkin harapan saya itu supaya saya ini udah bagus. Iya, udah bagus sekali nih Pak nih tentang kira-kira apa tindakan yang Pak lakukan untuk memahami tentang diferensiasi Pak ya. Iya, itu Pak Sum. Oke. Pak gini kira-kira apa yang perlu Pak lakukan ini agar lebih memahami itu apalagi nih selain tadi mungkin yang sudah Bapak ungkapkan nih. Agar upaya saya yang akan saya lakukan itu tadi itu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah paham dan sudah melaksanakan. Yang kedua saya mungkin ikut pengembangan diri, meningkatkan kompetisi diri terkait model pembelajaran berdiferensiasi, terus ikut pelatihan. Mudah-mudahan itu sebagai upaya saya dalam
dalam meningkatkan skala tadi gitu Pak Sum, yang tadinya saya Iya, di iya, skala iya, iya. 5 mungkin setelahnya saya ikut berkolaborasi dengan rekan sejawat, terus ikut pelatihan terkait pengembangan diri. Itu mungkin saya agak mudah-mudahan naik ya, naik ke di skala 8 lah gitu Pak Sum. Oke. Gitu. Ya, mantap sekali Pak An nih tentang Ya, rangkaian gitu Pak kegiatan ke Sum. depannya nih Pak An ya. Hmm. Terus kira-kira kapan nih Pak An akan memulainya nih tentang tadi yang Pak An sampaikan nih rencana-rencana tersebut? Ah, kalau berkolaborasi dengan rekan sejawat itu Mm-mm. sedikit-sedikit saya itu sudah memulai Pak Sum di minggu Iya. ini. Mm-mm. Terus mudah-mudahan nanti di bulan September situ saya akan ikut webinar-webinar atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan eh, peningkatan mutu diri saya gitu ya, melalui misalkan Iya. aplikasi PMM, terus ikut Hmm. seminar-seminar yang berkaitan dengan kurikulum merdeka yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak Sum. Mudah-mudahan lah Iya, iya, itu. iya. Jadi targetnya itu mudah-mudahan nanti Iya, amin. Iya, iya, di iya. bulan Oktober itu saya sudah totalitas gitu ya menerapkan pembelajaran Mm-mm. berdiferensiasi, dan itu pun mungkin disesuaikan dengan capaian pembelajarannya Pak Sumyah kan itu ya. Itu kira kan Iya, itu iya, dalam betul, betul, penerapan betul. pembelajaran diferensiasi itu. Iya, bagus So, sekali nih Pak Ani tentang ya, rencana Pak Ani ini. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi Pak An rencanakan itu bisa meningkatkan pemanfaatan tentang diferensiasi dan bisa menerapkannya di kelas Pak An ya. amin amin Pak Sum. Baik, Mohon motivasinya ya Pak Sum. terus siap. Kita saling support Pak An ya, Iya. saling berbagilah Pak An. Mm-mm. Nah, kira-kira ini Pak An, apa yang bisa disimpulkan nih Pak An dari obrolan kita pada sore hari ini Pak An? Eh, ya alhamdulillah Pak Sum, obrolan kita pada sore hari ini yaitu memberikan dampak yang positif buat saya secara pribadi. Artinya Pak Sum Mm-mm. sudah menanyakan kenapa saya merasa gamang kan itu terkait pemahaman saya terhadap Iya, iya. pembelajaran diferensiasi. Ketika Mm-mm. ngobrol dengan Pak Sum, ada motivasi dari diri saya gitu untuk berusaha mengoptimalkan ya kapasitas saya sebagai guru. Terus usaha tersebut itu akan diterapkan Pak Sum ketika ada hasil, dan saya sudah paham itu insya Allah ke depan saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, dan upaya saya itu naik skalanya di angka 8 gitu Pak Sum ya. Iya. Jadi secara Amin Pak keseluruhan An, ya, ya. mungkin ini merupakan sebuah obrolan kita ini sangat sangat berharga bagi diri saya Pak Sum ya. Saya tergugah gitu, lebih Iya, semangat iya. lagi untuk memahami pelajaran berdiferensiasi Pak Sum gitu. Ya. Oke, baik Pak An. Mohon Iya, selalu diingatkan sama-sama Pak Pak An. Sum. Ya, mohon selalu diingatkan Pak Sum. Siap Pak An. Ya, Kita saring aja Pak An ya. ya Pak Sum. Terus ini Pak An, kira-kira ini apa ya komitmen Pak An nih terhadap rencana kolaborasi dan pengembangan diri yang tadi Pak An sampaikan nih. Komitmennya Ya. seperti apa nih ke depannya Pak An? Komitmen saya itu dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat itu ya, setiap ada hal yang kurang saya pahami, mungkin saya selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat. Yang kedua, pelatihan-pelatihan itu akan diimplementasikan di sekolah gitu ya, hasil dari Iya. pelatihan tersebut. Terus dalam pembelajaran itu kan kita menerapkan sebuah model, mudah-mudahan saya itu bisa konsisten gitu Pak Sum dalam Iya, iya, iya. penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Artinya selalu berkesinambungan gitu Pak Sum. Ya. Oke, Pak An, ini saya sangat tertarik sekali Pak An nih. Iya, gimana Sangat Pak tertarik Sum? nanti ingin mendengar cerita Pak An lagi nih ketika Pak An sudah mencapai di angka 8 tadi ya. Iya. Saya ingin mendengar ngobrol lagi tentang perkembangan Pak An ketika sudah mencapai angka 8 itu seperti apa prosesnya dan apakah masih nanti perlu perbaikan Pak An ya. Iya. Iya baik, semangat Pak An ya. Semangat Pak An. Insya Allah Pak Sum. Ya, nanti Mudah-mudahan kita jumpa lagi. ada perubahan yang positif gitu Pak Sum buat diri Iya, saya amin, dan amin, buat, Pak An. buat, Iya. buat sekolah lah pada umumnya Pak Sum gitu ya. Amin Pak An ya. Iya. Baik Pak An, Iya. sampai jumpa Pak An ya di kegiatan berikutnya dalam refleksi Pak An ketika sudah mendapatkan nilai angka 8 Pak An ya. Iya.
Oke, Pak An, mungkin sampai sini saja Ya, terima obrolan kasih kita Pak Sum. pada Ya sore mudah-mudahan hari Pak ini Sum ya. jangan bosan lah untuk ngobrol dengan saya. Oke, siap, Gitu Pak ya. An. Mudah-mudahan nanti kan di minggu besok atau misalkan Siap, siap. ketika ada waktu luang gitu Pak Sum ya, ada waktu luang kita ngobrol gitu untuk perbaikan diri Siap, lah Pak An, Pak Sum siap. ya. Ya, terima kasih Pak Sum. Ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi mohon maaf wabarakatuh Pak Pak ya Sum kalau ya. ada kata-kata Pak An. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Luar biasa. terima kasih Ayo. kepada terima kasih pada coach dan coachi yang sudah menampilkan yang terbaik, luar biasa. Dan selanjutnya adalah refleksi dari kelompok 1. Silakan Ibu Kes, siapa yang mau menyampaikan Bu refleksi? Erni ya, Bu Erni. Mau ditampilkan Bu Erni? Saya screen Bernie. Siap. Tapi Iwan nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Sudah muncul? Ya, sudah ada. Lagi proses, Bu. Nah, sudah, Bu. Ke bawah, Bu. Sip, nanti. Mangga Bu Erni. Bisa dibacakan, Bu Erni? Dibaca. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba membacakan hasil refleksi yang saya amati dari kegiatan coaching, Pak Subhana sebagai coach dan Pak An sebagai coaching. Di sini yang saya lihat yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang pertama itu tahapannya sudah sesuai dengan alur cerita, di mana sudah ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksi dan bentuk tanggung jawabnya sudah terlihat dari percakapan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, coachnya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian coachnya juga sudah mendengar dengan aktif, coachnya hadir sepenuhnya menemani coaching, tidak punya kesibukan yang lain, jadi fokus gitu pas mana itu ke Pak A. Selanjutnya, coaching merasa nyaman dan percaya terhadap coach sehingga bisa terbuka dengan masalahnya. Selanjutnya, coach bersikap terbuka dan ingin tahu tentang potensi dirinya. Coach mampu melihat peluang baru dan masa depan dari harapan seorang coachingnya. Kedelapan, coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan yang terakhir adalah coach memiliki kesadaran diri yang kuat untuk melakukan pengembangan diri. Kemudian yang perlu ditingkatkan dari kegiatan percakapan coaching tadi, yang pertama yaitu coach harus memicu proses berpikir coaching. Yang berikutnya adalah menentukan pandangan terhadap rencana tindak lanjut, itu yang perlu ditingkatkan. Jadi rencana tindak lanjutnya selain yang tadi disampaikan harus lebih digali lagi. Selanjutnya ini apa namanya? Agar tetap dalam kondisi hadir penuh, di sini yang bisa dilakukan yang pertama mungkin pertama menerapkan teknik stop dulu, selanjutnya menyepakati jadwal dan waktunya supaya sama-sama tidak ada kesibukan lain. Yang ketiga mencari tempat yang nyaman untuk kegiatan coaching walaupun dilakukan secara daring, tapi sebaiknya gitu dilakukan atau dipilih tempat yang memang sepi dan mendukung untuk kegiatan coaching tersebut. Dan untuk mendukung fokus juga salah satunya adalah menonaktifkan ponsel. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan tadi, memicu proses berpikir coaching, meningkatkan kompetensi tentang pemahaman coaching. Selanjutnya menentukan pandangan baru terhadap tindak lanjut, yaitu konsistensi menerapkan coaching. Ini yang diperbaiki dari hasil yang tadi perlu ditingkatkan. Salah satunya yaitu ini caranya. Selanjutnya hasil refleksinya tadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi yang saya refleksikan yang pertama sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian coach juga menemukan permasalahannya, dan coach juga mendengar aktif serta memberikan pertanyaan berbobot. Nah di sini umpan balik coach. Kalau saya melihat sepertinya Pak Sumana itu melihat Pak An sudah berpikir terbuka sehingga Pak An menemukan solusi dan menyepakati hasil solusi atau aksi nyatanya nanti seperti apa gitu komitmennya. Kemudian dari pertanyaan untuk Koci yang dirasakan Koci yang saya lihat sepertinya Pak An sangat nyaman dan percaya terhadap Pak Sumana sehingga Pak An bisa mengalir begitu saja curhat dengan permasalahannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa, biasa luar biasa benar. Bu Erni nanti di share ke grup ya, itu LK-nya. Ya, siap. Oke, silakan lanjut. Bu masuk dia Bu Imas mana Bu Imas? Oh, ada. Lanjut, jangan terpesona. Terpesona Bu Erni nih. Iya, pas banget. Itulah. Iya, semangat. Itulah simulasi yang bisa disampaikan oleh kelompok lain. Silakan menanggapi ataupun membuat pertanyaan ataupun menambahkan. Kami persilahkan. Dan nanti selanjutnya kami minta pandangan dan tambahan materi ini dari Ibu Pasir. Oke. Baik, Waktu ini Bu Haji. 25 menit lagi ya, 25 menit lagi sampai kita selesai kegiatan hari ini. Gimana Pak Mana? Mungkin kita ngasih pandang kelompok yang lain. Saya secara pribadi ingin merefleksikan dulu nih Bu Haji nih tentang apa yang tadi saya obrolkan dengan Pak. Memang di sini yang pertama kita dituntut itu untuk berpikir terbuka masa depan. Artinya apa? Tadi obrolan itu sebetulnya banyak yang di luar teks yang sudah kami buat itu nih. Kadang saya mengingatnya ini Pak An artinya ke sini gitu kan. Improvisasi. Mungkin iya seorang coach itu betul harus memahami bagaimana bisa menyampaikan pertanyaan gitu kan. Apabila misalkan si coach itu arahnya ke sini, jadi kita nanti harus dibalikan lagi ke sini gitu. Jadi ya sebetulnya apa ya, ini adalah pengalaman yang sangat berharga sekali nih mungkin bagi saya pribadi. Mungkin nanti untuk menerapkannya proses coaching ini di sekolah nih. Terima kasih Pak An sudah kita berkolaborasi dengan baik Pak An nih, dan juga kepada sama-sama Pak Sum. Mungkin silakan kalau ada yang mau memberikan umpan balik mangga. Ya. Ibu Nok tuh. Ya Pak. Ya, mangga Bu Nok. Ya. Oke. Terima kasih Pak waktunya. Saya tadi melihat ya cara coachingnya kelihatannya sangat akrab ya, sehingga si coach ini tidak ada keraguan sepertinya untuk curhat pada coachnya. Yang saya tanyakan ketika coachnya berkali-kali menggunakan pertanyaan kira-kira, Bapak kira-kira itu nggak yakin gitu atau gimana itu Pak, mengambang atau gimana baiknya dipakai atau jangan gitu, apa langsung fokus ke pertanyaan saja, jangan menggunakan kata kira-kira lagi atau gimana? Ya, terima kasih. Silakan. Oke, baik, mungkin saya menjawab sedikit yang lain menambahkan. Jadi pada saat saya memberikan pertanyaan kira-kira, kalau menurut saya pribadi dia dengan kita memberikan kira-kira sehingga nanti Pak An itu bisa mengungkapkan berbagai macam alternatif yang mungkin ada di pikir Pak An nih. Kalau kita misalkan hanya apa yang akan lakukan, takutnya cuma satu atau tapi dengan kira-kira apa yang menurut Pak An itu baik akan dikeluarkan gitu kan pada saat Pak An itu menjawab pertanyaan dari seorang coach gitu kan. Juga nanti akan semua tuh potensi yang dari Pak An itu dengan sendirinya gitu kan, tanpa kita misalkan harus meminta Pak An coba sebutkan ke Pak An kira-kira apa saja kan gitu kan. Jadi dengan kira-kira sudah mewakili pertanyaan kita memunculkan semua potensi yang ada Pak An dan nanti akan terlihat pada untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, luar biasa ya, luar biasa Pak Sum Sumana menjawabnya ya. Baik, mungkin sekarang kita lanjut ke sesi umpan balik saja yang akan saya sampaikan. Luar biasa sekali penampilan dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Untuk kelompok 2 tadi kegiatan coaching pas ya 15 menit itu mengalir antara Pak Sumana dengan Pak Aan. Pak Sum menjadi coach dan Pak Sum dan Pak Aan menjadi coach ya.
Dan tektokannya sudah pas, kemudian identifikasi tirtanya juga, maksudnya analisis penggunaan tirtanya mulai dari alur tujuan sampai identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab pun sudah terlihat gitu kan. Di bagian mana tanggung jawab, di bagian mana identifikasi sudah terlihat. Hanya tadi mungkin kita membayangkan pada kondisi nyata nanti yang diharapkan itu lebih alami gitu, karena tadi kesannya Pak Aan itu menurut saya pribadi pinter banget gitu. Artinya dia yang khawatirnya ada istilah gini, ini coach kok nguji gitu, nguji ke coach gitu, nguji kemampuan coach gitu, sehingga begitu dia curhat, tapi dengan tanpa ekspresi yang berubah, yang kalau yang alami itu kan seperti oh iya ya, oh begitu ya Pak ya, oh terima kasih. Jadi ada kalimat semacam ungkapan ungkapan apa ya, penasaran, ungkapan terima kasih sudah dibukakan jalan oleh Pak Sum sebagai coach. Tapi tadi Pak Aan begitu dia menemukan solusi, teng 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 teng, ekspresinya masih sama gitu. Ya, jadi peralihan emosional controlling kita pada peace itu ya nanti besok-besok ketika Bapak Ibu mau melakukan kegiatan coaching harus sedikit ada perubahan gitu, ada perubahan ekspresi yang tadinya kita kebingungan, aduh Pak gimana nih kok saya tidak bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi karena saya masih belum paham tentang strategi, apakah bagian mana yang konsep, apa yang konten, yang proses, yang produk gitu. Di awal kan Pak An bilang begitu, tapi begitu mulai tektok dengan Pak Sum, dia langsung menjelaskan begini. Oh ini pinter gitu. Jadi ekspresinya masih sama gitu. Jadi sekali lagi itu masukan saja buat semuanya, buat Pak. Makasih Bu. Kemudian luar biasa sekali keinginan saya yang hanya baru beberapa menit saya ungkapkan, Bapak Ibu kalau bisa tolong dong di share screen LK-nya gitu, dan ternyata Bu Erni memenuhi keinginan saya share screen karena mungkin di kelompok satu tadi terlupakan, dan apa yang ditulis di refleksi itu sangat luar biasa, terperinci benar gitu, pas di hati. Jadi terima kasih buat Bu Erni dan crew gitu ya, yang sudah bekerja luar biasa sekali, dan saya minta itu nanti di share juga sebagai bentuk apa ya, untuk ini aja buat perbandingan aja gitu, karena mungkin malam kan saya harus sorting lagi, yang artinya nanti ini gimana nih perbandingan antara 01 dengan 02, di 01 kita menemukan refleksi yang luar biasa seperti itu. Kemudian apa nih, secara keseluruhan kegiatan presentasi untuk ke praktek coaching kita saya anggap sudah sangat luar biasa. Kata tadi siapa yang bilang bahwa ini adalah pertama kali kita melakukan ini modeling coaching, walaupun sebenarnya kata Bu Mas saya sering dialog dengan teman seperti ini, saya sering dialog dengan siswa, tapi kita waktu itu tidak ada istilah labeling ini coaching atau ini mentoring atau ini training ya, kita nggak gitu saja. Tapi sekarang karena akad niatnya itu coaching, ya berarti kita harus betul-betul gambaran dari coaching itu sendiri jangan hilang rohnya gitu. Bagaimana kegiatan coaching itu mengantarkan yang namanya coaching dan situasi lain. Coach itu setara, semitra, tidak ada yang merasa paling tinggi atau paling bisa, paling benar, karena walaupun kedudukan kita tinggi sekalipun pada kenyataannya, tapi manakala kita sudah masuk di zona coaching, maka kita harus mensejajarkan diri. Jadi pura-pura kita memang benar sama dengan si coaching. Kenapa sih sebenarnya, untuk apa ya? Tentunya secara psikologis kita menanyakan status, jabatan, golongan itu hanya untuk kenyamanan yang dirasakan oleh coaching, biar dia merasa bebas berekspresi dan bebas mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran hatinya dan juga goal-goal yang diinginkan dia. Tapi kalau dia masih, kita itu tampil Pak An sebagai seorang misalnya pengawas atau kepala sekolah mau mengcoaching guru, yang guru misalnya masih guru pemula, bisa jadi si guru itu merasa was-was, takut, sungkan, dia
dia tidak akan terbuka secara tuntas gitu. Sekali lagi kenapa dikatakan kemitraan itu, yaitu yang penting supaya ada chemistry antara yang coach dengan coachee, yang tentunya hasilnya akan lebih baik lagi, lebih tuntas lagi, lebih tereksplor lagi, dan mengantarkan si coachnya itu mungkin lebih cepat nyampainya gitu, dibanding dengan yang kita ada batas, ada jarak ya. Kemudian ini kita selesai di 14 berapa ya? Di 15 menit, ada beberapa lagi yang harus saya informasikan. Izinkan saya share screen lagi Bapak Ibu. Bentar. Bukan. Ya. Review yang hari ini tentunya ya tadi sudah saya bahas bahwa kegiatan praktek di sesi ruang kolaborasi 2 ini Bapak Ibu sudah memperlihatkan gambaran walaupun tidak sesempurna yang ada dalam bacaan dalam teori, tapi setidaknya kita sudah mencoba melakukan pergerakan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, pergerakan yang tadinya kita tidak connect dengan urusan coaching ya sekarang kita harus sudah mulai diniatkan bahwa kita akan mengimplementasikan ini semua di kelas ataupun di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, ini ada beberapa informasi terkait di penutup. Yang pertama adalah bahwa Bapak Ibu nanti